Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahu al-'azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rawahu at-Tirmidzi wa Tabarani. Alhamdulillah wa syukurillah. Di kesempatan siang hari ini menjelang sore, kita berada di minggu yang pertama daripada bulan Rabiul Awwal 1447 Hijriah. Maka di siang hari ini kita berkumpul dalam majelis memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan, dan ini benar-benar kesempatan yang baik kita gunakan umur dan waktu yang dikurnia oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar diisi dengan taat ibadah dan kita tambah lagi pahala yang kita miliki. Walau bagaimanapun sebenarnya amal soleh yang kita kerjakan hari-hari sepanjang hayat, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil manfaat atau tidak ada hajat dengan amal soleh yang semua manusia ini lakukan, termasuk ulun atau sampean semua Bapak Ibu sekalian. Mungkin di antara orang ada yang berumur sampai 100 tahun meninggal, ada yang 90 tahun meninggal, 85 meninggal, yang ramai itu di bawah 70 tahun. Pas jawab. Pas jawab. Pas. Pokoknya sekitar 60 lebih dikit, 70 lebih, 75 bonus tuh sudah. Bonus. Yang ramai itu benar-benar 60 sampai 70 yang ramai. Kenapa jadi ramai? Umur Nabi ini 60 lebih dikit sama 70 kurang dikit. Karena memang Nabi kasih tahu. Nabi bersabda, "Amal ummati," kebanyakan umur umat saya, kata Nabi, baina sittina wa sab'in, antara 60 ke 70 tahun. Lah setelah Nabi sabda seperti itu, benar juga Nabi wafat umur 63. Jadi Nabi itu yang semulia-mulia makhluk, hamba yang paling dicintai sepanjang hayat manusia, umur sejarah manusia, dari Nabi Adam manusia pertama sampai manusia terakhir Nabi Muhammad dilahirkan. Allah tidak menciptakan bangsa manusia ini dibanding semulia-mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa mulianya Nabi Adam? Lewat. Kurang apa dicintainya Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad? Lewat. Nabi Isa hebat? Lewat. Sampai-sampai Nabi Isa itu disembah. Kurang apa ya Pak? Walaupun salah lah, cuma Nabi sembah. Nabi Musa itu Nabi melihat waktu Isra Mi'raj, tubuhnya kekar, badannya berbulu. Nabi Musa itu badannya berbulu kan? Karena waktu Nabi Isra Mi'raj jumpa dengan Nabi Musa itu bolak-balik itu. Ya Nabi yang melototi Nabi Musa itu perawakan kulit Nabi Musa itu kemerah-merahan, banyak merahnya dari mana? Badan
Nabi Musa itu kata Rasulullah berburu, sekujur-kujur itu bulunya lebat. Ya, sampai kata Nabi, pakaian Nabi Musa itu sama bulu tubuhnya itu tembus. Pakaian itu tembus. Saking banyaknya bulu yang lebat di tubuh Nabi Musa alaihi. Nanti kasih tahu, karena selama ini Nabi Musa bolak-balik menerima perintah sholat. Nabi Musa suruh, ini terlalu banyak 50 waktu. Kamu bisa minta keringanan sama Tuhan. Nabi bolak-balik ketemu Nabi Musa lagi, bolak-balik sampai beberapa kali, dari 50 waktu sampai sisa di kurang. Apa hebatnya Nabi Musa? Hebat Nabi Musa. Sampai hebatnya Nabi Musa itu dalam riwayat sampai minta benda masak di dapur, bumbu dapur itu naiknya sama Tuhan. Saking kalau bahasa kita sesama manusia akrab ya. Karena saking seringnya Nabi Musa itu ngobrol, bercakap-cakap dengan Tuhan, sampai benda masalah masak, bumbu masak itu nanya sama Tuhan. Atau apalagi lagi gak enak badan, obatnya nanya sama Tuhan. Ini Nabi Musa. Sehingga gelar Nabi Musa alaihissalam itu Kalimullah. Arti Kalimullah itu orang yang sangat sering ngobrol sama Allah Subhanahu. Sampai diberi gelar dalam dunia Islam Kalimullah. Makanya dalam riwayat Nabi Musa itu suatu ketika beliau sakit. Sakitnya ini sakit gigi. Karena sudah sering tanya sama Tuhan, wahai Rob, ini gigi saya sakit, apa obat sakit gigi? Herbalnya apa? Ramuannya apa? Allah berfirman, di tepi kamu sebelah sana ada satu rumput, warnanya begini, bentuknya begini, cabut beberapa helai, dibasuh, dibersihkan, direndam, lalu airnya dingin. Jadi Nabi Musa langsung tanya sama Tuhan, herbal untuk obat sakit gigi. Kalau kita biasanya gigi cari herbal ya. Kalau kita cari apa ya? Cari oskadon kan ya. Nabi Musa saking entengnya nanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambil itu rumput, ini jenisnya sudah pas, dicuci, dibersihkan, direndam, direbus, diminum sama Nabi Musa, sembuh. Karena memang Allah yang ngasih dah. Setahun, 2 tahun, karena sudah sembuh, 2 tahun berikutnya kambuh kan. Sakit lagi giginya. Lah, karena sudah 2 tahun yang lalu sudah ngerti, rumputnya sudah ngerti ini, warnanya ini, bentuknya ini, kata Nabi Musa, sudah tahu 2 tahun yang lalu saya pernah sakit gigi, tinggal nyari. Dilihat di situ memang ada itu rumput. Diambil rumput yang sama, bentuk yang sama, jenis yang sama. Helainya pun diambil sama, dibersihkan, direndam, airnya diminum. Untuk kali kedua ini, setelah diminum ramuan tersebut, rupanya giginya, gusinya tambah bengkak. Sakitnya tambah apa? Parah. Lalu Nabi Musa akhirnya komplain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Rabb, ini saya sakit gigi lagi. Kenapa jadi ramuan herbal yang tahun kemarin saya minum sama, jumlahnya sama, dosisnya sama, rumputnya sama. 2 tahun kemarin sembuh, yang tahun ini malah tambah parah. Kenapa jadi? Kenapa ini beda? Kenapa jadi lain? Nah, lalu Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, 2 tahun kemarin kamu itu sakit gigi, lapor ke saya. Rumput itu cuma wasilah, rendaman itu cuma
perantara saya kasih tahu, wahai Musa, hakikat yang menyembuhkan penyakit itu tetap aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan herbal, bukan rumput, bukan rendaman, bukan oskadon. Nah, yang dulu kamu saya kasih tahu rumputnya itu ini, saya juga yang menyembuhkan, makanya sembuh. Nah, yang ini kamu tidak lapor, langsung cari rumput, cari herbal, rebus, diminum, tidak lapor ke saya. Makanya hari ini giginya, fungsinya tambah parah. Jadi kita tertib nih, kalau kita sakit berobat, minum obat sudah 2-3 biji lalu sembuh, di hati tetap yang bikin sembuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bodrek, bukan paracetamol, bukan infus, bukan dokter. Kenapa jadi bukan dokter spesialis yang nyembuhin penyakit? Karena banyak informasi dokter spesialis jantung meninggal dunia karena serangan. Seharusnya dokter spesialis jantung itu nggak mati dengan serangan jantung. Seperti yang menyewa rumah mertua umur di Banjarmasin, di Banjarnegara, itu dokter yang praktek di rumah sakit kulit, senior, spesialis jantung, sewa rumah mertua umur dulu di Banjarnegara, meninggal dunia karena serangan jantung. Jadi pun bingung, kenapa jadi bisa sini mati? Karena serangan jantung. Kira-kira kalau dokter spesialis jantung pulang sudah persiapan ini, nggak mungkin kena penyakit serangan dan hidupnya sudah sehat, beraturan, makanan sudah nggak boleh ini macam-macam. Namanya juga dokter spesialis ya, dan makanan nggak bisa sembarangan, suplemennya sudah tahu, obat yang paten-paten pasti sudah tahu, karena memang ini masih banyak sembuh. Kononnya praktiknya sore, antri manusia banyak sembuh orang kena serangan jantung di tangan dokter itu tadi. Tiba-tiba dokter itu meninggal dunia kena serangan jantung. Berarti yang menyembuhkan penyakit bukan dokter, buktinya dokternya jiwa mati. Kena serangan jantung. Ya seharusnya kalau ada toleransi dikit, dokter spesialis jantung meninggal dunia karena gula darah, itu masih oke lah, masih oke ya, masih oke lah. Dokter spesialis diabetes meninggal dunia karena supaya beda gitu loh, supaya beda. Karena sakit gigi, ada orang meninggal karena sakit gigi. Ada sih giginya copot ketelan, nah itu kalau gigi palsunya itu. Ibu bapak saya yang dirahmati oleh Allah, dalam setiap kita peringati Maulid Nabi dimanapun setidaknya 3 yang kita bawa pulang. Nomor 1, kecintaan kita kepada Nabi SAW meningkat 1. Nomor 2, kita hari-hari kita baca sholawat itu harus meningkat jumlahnya. Kita hadir siang di sini Maulid Nabi, malam ini di sini, besok di sini, lusa di sini, 1 bulan penuh hadir terus mengingat Maulid. Tapi di rumah dia baca sholawatnya dikit, bahkan kurang. Berarti dia hadir Maulid Nabi-nya ini tidak tersentuh di kolbunya. Kalau sebelum hadir acara Maulid, hari-hari baca sholawat itu mungkin cuma 100. Kalau sudah sering orang itu menghadiri acara Maulid Nabi, setidaknya 3 kali lipat, yang biasa 100 tancap gas jadi 300.